Laporan Minggu ke-1 KKNT Kerso Dharma IAIN Surakarta Nugraheni Dwi Utami Kelompok 31. KKN atau singkatan dari Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib bagi mahasiswa. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi mengubah sistem KKN kali ini. Walaupun begitu, semangat untuk KKN tidak luntur. KKNT Kerso Dharma atau Kuliah Kerja Nyata Transformatif Kerja Sosial Daring dari Rumah mengangkat tema penguatan ketahanan masyarakat masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Waktu pelaksanaan 6 Oktober hingga 4 November 2020. Tempat pelaksanaan Dukuh Kidingan, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi terpilih merupakan tempat tinggal atau asal mahasiswa sesuai arahan dari kampus berdasarkan penyesuaian pelaksanaan KKN di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Pelaksanaannya bergabung langsung ke masyarakat dan atau menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Gambaran umum tempat dan masyarakat. Dukuh Kidingan merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani, penenun, buruh, baik buruh tani, buruh harian lepas, buruh tenun maupun buruh serabutan. Buruh tani mungkin di daerah lain masih terjadi sehingga ini masih umum. Akan tetapi di daerah ini yang lebih menarik terletak pada buruh tenun atau pekerjaan penenun. Terdapat sejarah tersendiri dan hingga sekarang masih sebagai penghidupan bagi masyarakat. Sebelumnya mencoba menelisik dari buruh tani. Sebelumnya petani menjadi pekerjaan yang umum yang dilakukan di pedesaan. Menjadikan sebagai penopang kebutuhan hidup adalah yang utama. Namun disayangkan, sawah dengan sistem tadah udan memberikan hasil yang tak menentu dan hasilnya ditentukan dari alam. Petani erat kaitannya dengan buruh tani. Buruh tani merupakan pekerjaan yang umum juga dilakukan. Biasanya terjadi karena pemilik sawah tidak sempat mengolah dengan berbagai alasan ataupun memang pemilik sawah membutuhkan tenaga buruh tani. Gagal panen kerap kali terjadi dan dirasakan oleh petani. Adanya rasa persaudaraan yang tinggi menjadikan kesedihan tersendiri bagi buruh tani. Selain gagal panen, biasanya juga terjadi harga hasil panen yang rendah daripada harga tanam, pengolahan, ataupun perawatannya. Hal tersebut merupakan permasalahan bersama dengan pencarian solusi yang terus diupayakan. Petani sebagai orang tua tetap harus mengupayakan pendidikan bagi anaknya dengan landasan supaya si anak tidak merasakan kesulitan hidup yang sama di kemudian hari. Dari sisi inilah timbul kesadaran pendidikan dari masyarakat. Pendidikan dilakukan masyarakat dari pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal dilakukan seperti pada umumnya, yakni dari TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal dilakukan melalui kegiatan TPA yang biasanya dilakukan di masjid sekitar Kidingan, yakni Masjid Baitur Rahmah Gabahan Cile, Mlise, Cawas. Perlu diketahui bahwa menjadi hal biasa yang dilakukan di masyarakat dalam melakukan aktivitas bergabung dengan Dukuh Gabahan Cile karena memang keduanya sangat berdekatan. Dukuh Kidingan terdapat 42 KK dengan status agama Islam semua. Mayoritas masyarakat masih melakukan tradisi dan meyakini kebaikan tradisi tersebut. Batas wilayahnya yaitu utara Dukuh, selatan Dukuh Kaden, timur Dukuh Gentan, dan barat Dukuh Gabahan Cile. Pandemi yang terjadi membawa pemaksaan perubahan masyarakat. Salah satunya pendidikan yang dilakukan secara daring dan mengharuskan siswa untuk memiliki fasilitas sebagai pendukung. Orang tua diharuskan memenuhi fasilitas tersebut agar si anak dapat tetap mengikuti pembelajaran. Segala upaya dilakukan orang tua demi hal tersebut. Namun, si anak yang telah dipercaya oleh orang tua tidak jarang terjerumus pada keadaan yang kurang benar. Di sisi lain, muncul juga peluang penjualan secara digital. Akan tetapi, hal ini masih sangat terbatas karena berbagai alasan, termaksud akses internet di samping fasilitas tadi.
Oleh karenanya, tema pendidikan dan ekonomi menjadi pilihan untuk penguatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Penelusuran terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu upaya meminimalisir salah sasaran. Penelusuran juga tidak luput dari sosialisasi COVID-19 yang terselipkan pada obrolan dengan masyarakat. Dia tahu nggak apa itu corona? Tahu apa? Virus. Virus yang gimana? Virus seperti kuman. Terus kita harus cuci tangan pakai sabun. Terus apa lagi? Kita harus memakai masker. Terus menjaga jarak. Sip. Terus apa lagi? Di rumah saja. Terus sekolahnya? Sekolah nggak? Di rumah. Bu gurunya datang atau gimana?